Oke, semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Salam sehat semuanya teman-teman ya. Pagi siang hari ini kita akan berbicara teman-teman ya tentang bisnis stock yaitu dengan tema never too young to become a billionaire teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya apa namanya tetap stay safe teman-teman ya. Kan ini lagi musim Covid teman-teman ya. Kalau di luar jangan lupa pakai masker teman-teman ya. Kalau yang belum makan, makan enggak apa-apa teman-teman ya, bisa disambi. Daripada nanti kena mah teman-teman ya. Oke. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu teman-teman ya. Tak kenal maka tak sayang teman-teman ya. Tapi kalau kenal jangan disayang ya. Oke, teman-teman sebentar ya, saya akan share screen lagi. Oke, teman-teman ya, tadi sorry kepencet teman-teman. Oke, jadi nama saya Jonathan Jono teman-teman ya. Jadi umur saya pada tahun ini 28 ya, tapi belum ulang tahun. Jadi masih 27, itu oke teman-teman ya. Jadi background saya business owner. Jadi saya kuliah dari Universitas Ciputra teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu UC ya. Jadi di mana lulusan UC ini pasti disuruh buat bisnis teman-teman ya. Jadi akhirnya saya setelah lulus teman-teman ya, saya cita-cita buat bisnis gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama saya buat bisnis itu IO teman-teman ya. IO kan zaman dulu ya anak kuliah pasti lagi booming teman-teman ya. Jadi berawal dari IO teman-teman, akhirnya ya luar biasa teman-teman ya, puji Tuhan ya lumayan dapat duit ya kan. Terus akhirnya berani teman-teman ya untuk buat event sendiri ya kan. Di mana buat event sendiri ini ada namanya modal teman-teman ya. Nah, di sana itu ya singkat cerita ada untung, ada rugi teman-teman ya. Sempat rugi 200 juta. Nah itu, jadi sempat rugi 200 juta teman-teman ya. Untungnya saya nggak sampai bunuh diri teman-teman ya, nggak baper teman-teman ya. Jadi saya cari solusi teman-teman ya, yaitu adalah berbisnis lain teman-teman ya. Jadi saya bisnis coba kuliner teman-teman ya. Waktu itu saya buat martabak teman-teman. Nah di sini kan banyak yang selera teman-teman ya martabak ya, terutama malam-malam tuh ya, bisa bikin gemuk teman-teman ya. Nah itu sama terang bulan ya kan. Bahkan terakhir saya sampai franchise teman-teman ya. Franchise ya brand teman-teman ya, lumayan terkenal juga ya di Dharma Husada teman-teman ya. Jadi singkat cerita saya akhirnya nggak sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi ibaratnya goal saya segini ya kan, ibaratnya omsetnya turun terus ya kan. Akhirnya saya putar pikiran teman-teman ya. Akhirnya saya full time di Prudential teman-teman. Nah, di sini saya tahun 2017 itu promosi jadi Associate Agency Director teman-teman ya. Dan tahun 2019 promosi jadi Agency Director. Nah, selama saya di Prudential teman-teman ya, saya telah keliling kota teman-teman ya. 15 negara, sorry ya, 15 negara dari Prudential teman-teman ya, dan semua itu free. Jadi teman-teman tadi lihat dari profil saya jalan-jalan ke sana ke sini ya kan, itu semua disponsori oleh Prudential semua. Hebat nggak teman-teman ya? Nah, jadi apa namanya, hari ini kita akan membahas teman-teman ya, bisnisnya seperti apa. Oke, saya lanjut ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah tahu ya, kalau akhir-akhir ini ya sudah setahun lah ya, hampir mau setahun ini corona sudah menemani kita, ya kan. Nah, banyak orang-orang yang terkena dampak teman-teman. Mulai dari pengusaha ya kan, pengusaha ya banyak yang mengeluh, bilang omsetnya sepi, omsetnya turun ya kan. Nah, kalau omsetnya turun, berarti kan otomatis apa yang dilakukan oleh para pengusaha teman-teman. Nah, dia mulai untuk mengurangi karyawan. Nah, di sini yang karyawan teman-teman ya, ada yang dikurangin gajinya ya kan. Nah, itu mungkin yang ada merasa bisa chat ya kan, saya gitu ya. Nah, terus ada yang uang THR-nya bahkan belum dibayarkan juga, kan ada ya teman-teman ya. Nah, akhirnya kalau sudah karyawannya di PHK ya kan, dan banyak pengusaha teman-teman ya melirik ke bisnis-bisnis yang lain. Jadi enggak heran teman-teman ya, kemarin banyak ya misalkan bisnis apa gitu ya tiba-tiba jualan jadi hand sanitizer sama masker teman-teman ya. Nah, itu efeknya dari pandemi teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah, jadi karena pandemi ini ya kan sehingga orang-orang itu mencari peluang ya kan. Nah, di sini kita peluang ada dua teman-teman ya. Yaitu pertama adalah menjadi karyawan, kita keluar teman-teman ya dari perusahaan yang lama, kita mencari perusahaan baru.
Nah, di mana ini kita berharapnya oke gajinya pasti lebih tinggi dong, ya kan? Oke lebih ibaratnya industrinya nggak kena dampak, teman-teman ya. Nah, atau yang kedua, jadi berbisnis, teman-teman. Nah, ada beberapa orang yang lagi cari-cari bisnis kan biasa teman-teman ya. Kalau kurang biasanya bisnis online shop itu kan paling orang-orang biasanya paling lakukan ya. Nah, ini apa pilihan Anda teman-teman ya? Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama teman-teman ya, itu menjadi karyawan. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman, seberapa cepat tingkat pertumbuhan penghasilan Anda teman-teman? Nah, di sini ini adalah kalau karyawan kita identiknya dengan ya. Nah, kalau Anda perhatikan ya kan, berapa sih tingkat pertumbuhan dari gaji karyawan? Ya kan? Nah, mungkin ada yang tahu berapa persen? Teman-teman ada yang mau request? Nah, kita anggap 10% teman-teman ya. Anggap 10%. Nah, gaji berapa sekarang? Contoh sekarang UMK 5 juta teman-teman ya, UMR ya 5 juta. 5 tahun lagi ya kan. Kalau gaji ini naik terus ya kan teman-teman. Itu ya mentok-mentok di angka 7,5 juta, ya kan. Nah, kalau 5 sampai 7,5 ya kan. Kita ini terima setiap bulan. Nah, terus belum pengeluaran ya kan. Terus belum apa namanya untuk kebutuhan yang lain berapa yang kita bisa tabung. Sedangkan mungkin ada dari kita kan ada keinginan ya kan untuk ya misalkan nanti sebelum 30 saya juga harus sukses ya kan. Saya juga harus beli mobil, beli rumah, merit biaya sendiri ya kan. Nah, kalau apa namanya kita berharap dari karyawan ya kan 1 bulan 5 juta itu mau ditabung semua lah nggak makan teman-teman ya. Nah, mentok berapa sih kita nabung separuhnya misalkan ya. 2,5 setahun 30 juta teman-teman ya. Kali 5 150 juta. Ya kan? Nah, terus buat merit nggak cukup teman-teman ya. 5 tahun lagi nggak ada itu ya, nggak ada COVID dan teman-temannya semoga. Jadi meritnya sudah mahal ya kan, jadi sewa gedung. Kalau sekarang lagi murah teman-teman ya, itu. Terus sampai kapan Anda tetap menerima penghasilan itu teman-teman ya? Jadi kalau apa namanya ibaratnya kayak gini, Anda mau sampai berapa lama di perusahaan ini? Mau 5 tahun, mau 10 tahun ya kan? Nah terus Anda setelah dari perusahaan ini jadi karyawan, Anda ini mau ngapain? Iya kan? Nah, ada yang bilang, "Pak, saya mau buka bisnis juga yang sesuai dengan yang saya jadi karyawan itu." Buka bisnis itu mahal, teman-teman ya. Nah, kita akan bahas di next berikutnya, teman-teman ya. Oke, nah bicara masalah bisnis ya kan. Ini ada buku, teman-teman ya. The Emit ya kan. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya kan atau sudah tahu enggak apa-apa, yang belum tahu bisa cek Google ya. Ini Bro Michael yang buat. Nah, di sini dituliskan bahwa 80% teman-teman ya, bisnis 5 tahun pertama itu tutup ya kan. Salah satunya adalah saya. Nah, jadi saya ada beberapa bisnis teman-teman ya, semuanya enggak sampai 5 tahun teman-teman ya, kukut semua. Nah, ini membuktikan bahwa ini apa namanya quote ini benar tepat teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di mall ya kan, ada yang jual ini, jual itu ya kan. Nanti teman-teman datang lagi 5 tahun, pasti semuanya berubah teman-teman ya. Ya ada sih yang bertahan. Berapa yang bertahan? 20% teman-teman. Nah, berikutnya 5 tahun kedua ya kan, itu 80% tutup. Jadi sudah sisa 20 ya kan. 80%-nya tutup. Berarti sisa berapa ini, Bro? Nah, dalam 10 tahun hanya 4% saja. Jadi kalau ada 100 bisnis teman-teman ya, itu yang sisa hanya 4 loh. Itu. Tapi kalau sudah lewat 10 tahun teman-teman ya. Nah, bisnis ini akan lebih jangka panjang. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita bicara masalah bisnis. Ada beberapa ini teman-teman ya, faktor teman. Yang pertama adalah faktor modal. Bisnis itu identik dengan namanya modal teman-teman ya. Kalau kita perhatikan mau buka apa namanya misalkan brand sendiri ya, saya contoh dengan pengalaman saya martabak misalkan. Itu ada modal teman-teman ya. Kelihatannya buka di pinggir jalan ya kan, tapi kan ada modal. Nah, kayak gitu. Terus ada namanya pengalaman dan sistem teman-teman ya. Selain modal tadi kan modal uang ya, dan namanya modal waktu. Nah, terus kita pengalaman dan sistem. Kita buka bisnis ya kan, tidak ada pengalaman, tidak ada sistem, tidak bertahan lama pasti teman-teman ya. Saya sudah mengalami juga dan mungkin teman-teman di sini juga sudah mengalami ya kan. Dan terakhir adalah namanya faktor resiko. Kenapa ada namanya faktor resiko? Karena kita bicara tentang modal.
kalau ada modal pasti ada resiko dong. Resikonya apa? Rugi pasti. Ya kan? Kalau enggak ada modal ya pasti enggak ada resiko. Tapi kalau ada modal pasti ada resiko, teman-teman ya. Nah, kalau mau sukses ya kan, ada nih caranya ya kan. Mau pakai sistemnya yang benar ya kan. Berarti harus namanya franchise ya kan. Jadi di franchise ini ya kan 90% memang sistemnya sudah tertata teman-teman ya. Nah itu tapi kembali lagi kan dikelola sama kita. Nah kayak gitu. Nah kita simak satu-satu. Misalkan saya mau franchise nih McDonald, Abnormal, Indomaret, Kumon ya kan. Indomaret tahu semua ya sama Kumon tahu ya. Nah kalau McD itu berapa Pak kira-kira franchise-nya? Ini teman-teman ya, tak kasih tahu. 1,1 juta dolar ya kan. Ini tahun dulu teman-teman ya, enggak tahu sekarang berapa. Itu. Kalau abnormal berapa? 5 miliar ya kan. Itu. Ini saya sudah tahu sendiri teman-teman ya. 5 miliar ada teman saya buka juga ya. Terus yang ketiga, Indomaret. Ini 400 juta zaman dulu teman-teman ya. Kalau sekarang sudah di angka 800. Dan terakhir yang franchise tentang pendidikan adalah Kumon ya kan ini 250 sampai 300 dan ini angka-angka yang ya memang udah lama teman-teman ya, memang ada kenaikan. Nah itu. Dan apa namanya kalau kita mau franchise ini otomatis ada namanya modal yang lebih besar teman-teman ya. Harus modal besar. Nah, kalau enggak punya gimana? Ya boleh lah ya jual ginjal teman-teman ya. Bercanda ya. Oke teman-teman. Jadi apa namanya kalau Anda mau franchise ada namanya modal besar. Tapi potensi rugi tetap masih ada teman-teman ya. Banyak loh yang franchise juga rugi ada teman-teman ya. Itu. Nah, sekarang kita bicara tentang bisnis asuransi. Ya kan? Oke, kita akan bahas dari luarnya dulu teman-teman ya. Semenjak ada pandemi ini ya kan. Semenjak ada pandemi ya kan. Ada beberapa bisnis ini yang diuntungkan dan di ibaratnya loss teman-teman ya. Nah, salah satu yang diuntungkan adalah dari faktor kesehatan. Dan kesehatan itu salah satunya adalah asuransi, teman-teman ya. Nah, oke, saya masuk lagi ke slide berikutnya. Kenapa harus bisnis asuransi? Ya kan? Karena dengan adanya pandemi ini orang lebih sadar, teman-teman, tentang kesehatan. Ya kan? Dan mengapa kita harus di prudensial? Nah, ini teman-teman ya. Saya akan mulai bahas lebih detail, teman-teman. Oke? Yang pertama, teman-teman, marketnya masih luas, ya kan? Nah, kalau kita bicara market, ya kan, ibaratnya asuransi ini kan marketnya ya manusia, teman-teman ya. Jadi ya semua manusia di Indonesia itu ya market kalian benernya. Dan ditambah lagi, tingkat kesadaran orang ikut asuransi ini sudah meningkat, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya kan, sekarang orang-orang pada takut ada COVID, ya kan? Sampai apa namanya banyak beberapa saya ya ada teman-teman yang dulunya belum punya insurance tanya-tanya semua teman-teman ya. Karena kenapa? Karena dia takut kalau kena COVID ya kan. Biayanya ratusan juta teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Jadi banyak yang cari asuransi. Kayak gitu teman-teman ya. Salah satu apa namanya produk kita itu. Yang kedua, itu perusahaannya nomor satu teman-teman ya. Kita ini nomor satu. Saya enggak terlalu bahas eh, terlalu panjang teman-teman ya. Mungkin di sini kan banyak anak muda juga ya kan. Kalian kan juga bisa cek Google teman-teman ya. Anda bisa cek ya kan apa yang saya katakan ini benar apa enggak ya kan. Nah, Prudential itu dari tahun 2004 teman-teman ya, itu sudah juara satu terus teman-teman ya sampai sekarang. Itu. Jadi kita ini berada di company yang nomor satu di Indonesia. Jadi kepercayaan diri kita ini lebih tinggi teman-teman ya. Dan yang kedua, ini perusahaan nomor satu ini tidak dikutip oleh sembarangan teman-teman ya. Ini dikutip dari majalah Investor teman-teman. Nah di majalah Investor ini ditulis teman-teman ya bahwa Prudential ini selalu nomor satu asetnya terbesar teman-teman. Kayak gitu. Nah yang berikutnya ya kan. Jadi Prudential ini masuk Indonesia memang tahun 95 ya kan. Tapi pusatnya kita ada teman-teman ya di Inggris. Oke. Jadi kita itu adalah perusahaan jasa keuangan teman-teman ya yang sudah beroperasi ya kan. Di pertama memang di Eropa. Terus ada Amerika sama Asia teman-teman ya. Yang di Asia ini salah satunya Indonesia. Nah, kita ini didirikan di London teman-teman ya. Inggris 1848. Jadi kalau teman-teman ini lihat ya kan, kita ini sudah melewati ratusan tahun teman-teman ya. Jadi kalau bisnis sudah lewat ratusan tahun ya kan, ini enggak main-main teman-teman ya. Nah ini penting, kenapa? Karena banyak perusahaan yang sekarang yang lagi baru teman-teman ya.
yang lagi in ya kan, itu belum tentu bisa sustain lama teman-teman ya. Ada yang umurnya cuma ya 1-2 tahun teman-teman ya. Dan ini bukan money game teman-teman ya. Itu. Ini perusahaannya benar dan ini bisa dicek teman-teman ya. Nah, melayani 24 juta nasabah di seluruh dunia. Ya, ini data lama sekarang pasti tambah lagi teman-teman ya. Oke, dan mengelola dana lebih dari 496 miliar pound sterling ya kan. Pound sterling ya kalau mau dihitung teman-teman ya, kalkulator HP itu enggak cukup sampean ya. Dikali misalkan 18.000. Nolnya terlalu akeh teman-teman ya. Wis enggak usah dihitung, pokoknya akeh wis TT-an teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, terus berikutnya teman-teman ya, relatif mudah. Nah, kenapa kok relatif mudah? Ya kan? Nah, jadi teman-teman, kita ini tidak ada namanya modal teman-teman ya. Jadi teman-teman yang hari ini hadir ikut webinar ini ya kan, Anda nanti misalkan join ya kan, Anda tidak mungkin diminta oleh pengundang Anda ini modal sepeser pun teman-teman ya. Jadi Anda mau join tidak mungkin Anda diminta modal. Nah, pengalaman nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak mau apa namanya nggak ada pengalaman tentang asuransi sama teman-teman ya. Saya juga tidak ada pengalaman tentang asuransi. Nah, tetapi kita di sini ada namanya sistem. Kita diajari semua teman-teman ya. Ada namanya mentor ya kan. Nanti akan saya bahas juga. Nah, kita akan pasti dibimbing teman-teman. Itu. Jadi jangan khawatir ya. Jadi tidak ada orang yang apa namanya dari dulu langsung ibaratnya pengalaman asuransi itu pasti belum ada. Semuanya belajar teman-teman ya. Nah, tidak ada yang ketiga teman-teman ya. Kalau tidak ada modal, pasti tidak ada namanya resiko teman-teman ya. Tidak mungkin ada orang rugi teman-teman ya. Rugi ratusan juta karena ikut prudensial teman-teman ya. Kok nggak pakai modal kok bisa rugi ya kan? Nah, tapi teman-teman, potensi penghasilannya itu miliaran per tahun teman-teman ya. Jadi kalau dibulankan itu anggap saja ratusan juta. Oke? Semakin penasaran teman-teman ya. Oke, kita lihat ya kan. Oke, kita start. Nah, jadi teman-teman, kita di sini ini adalah menjadi mitra bisnis teman-teman di Prudential ini. Ya kan? Bukan jadi sales teman-teman ya. Nah, goalnya kita apa teman-teman ya? Kita akan jadi distributor produk asuransi. Ya di Indonesia teman-teman ya, tentunya. Nah, jadi kita ini apa namanya bukan jangka pendeknya, ibaratnya jangka pendeknya kita jualan teman-teman ya. Tetapi jangka panjangnya kita menjadi distributor produk asuransi teman-teman ya. Jadi kita tidak hanya jadi sales saja. Itu. Nah, pertama teman-teman ya, kita join pasti jadi namanya agent. Nah, agent ini adalah retail teman-teman ya. Jadi tugasnya agent ini apa? Ya menjual polis teman-teman. Oke. Semua bisnis teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat itu pasti ujung-ujungnya ya jualan. Anda mau buka bisnis apapun ya kan. Pasti Anda ya harus jualan. Kalau nggak jualan dari mana dapat pendapatannya? Kan seperti itu. Nah, sama teman-teman ya. Jadi kita di sini di Prudential ini kita awal join ya kita harus tetap namanya jualan. Kayak gitu teman-teman ya. Karena basic dari sebuah bisnis itu adalah dari penjualannya teman-teman ya. Oke. Nah, Pak kalau saya jual dapat komisi dan bonus piro, Pak? Kayak gitu ya. Nah, coba saya jelasin. Nah, teman-teman, jadi ada namanya komisi. Anda terima namanya komisi. Kedua, dapat bonus, teman-teman ya. Tapi bonusnya masih disembunyikan. Nah, komisinya dapatnya berapa lama? 5 tahun, teman-teman. Oke. Tahun pertama 30%. Tahun kedua 30% lagi. 3, 4, 5%, teman-teman ya. Nah, lumayan uang bensin ya, nggak yang terakhir ini. Nah, ada bonus lagi teman-teman ya. Jadi bonusnya berapa? 2 tahun pertama teman-teman kita dapat namanya bonus. Tahun pertama dapat 12%. Yang kedua 13,5%. Oke. Nah, kalau kita total berapa jumlahnya? Tahun pertama itu 42%. Ya kan? Tahun kedua 43%. Benar ya teman-teman ya. Nah, tahun ketiga seterusnya itu 5%-an. Kalau kita jumlah ya kan, teman-teman jumlah ya, itu jumlahnya adalah 100,5%. Ya anggap saja 100% teman-teman ya. Nah itu. Jadi kita ini jualnya sekali, berapa keuntungan yang kita dapat? 100% teman-teman ya. Jadi ibaratnya kayak gini. Kita tahun ini ya kan, tahun 2021 misalkan ya.
Nah, kita ada omset. Omsetnya berapa? Misalkan anggap 500 juta atau 1 miliar deh ya, 1 miliar aja biar enak ya kan. Nah, berapa sih yang kita terima dari omset 1 miliar itu? Ya 1 miliar teman-teman ya. Jadi omset yang kita dapatkan itu 100% ya masuk income kita semua. Cuman dicicil teman-teman ya. Itu. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa teman-teman ya, nanti bisa ditanyakan terakhir. Oke. Nah, jadi berikutnya teman-teman ya, setelah kita jadi agent ya kan. Nah, kita kan mulai masuk ya kan. Visi kita itu adalah menjadi leader atau distributor, teman-teman. Nah, apa sih tugasnya sebagai seorang leader atau distributor ini? Kita membangun tim, teman-teman ya, atau jaringan kita, teman-teman ya. Jadi Anda boleh apa namanya ngajak teman Anda ya kan, kayak gitu. Oke, sebentar. Oke. Nah, apa sih yang didapat teman-teman ya? Jadi seorang leader. Pertama teman-teman ya, kalau Anda menjadi AAD teman-teman ya. Jadi kita itu setelah agent ada namanya Associate Agency Director teman-teman ya. Nah, di AAD ini kita mendapatkan 22% teman-teman ya, 22,5% dari komisi agent kita teman-teman ya. Jadi terimanya 2 tahun, 13,5 plus 9% teman-teman ya. Dan ini kalau kita jadi agent, kita dapatnya kan cuma jualannya aja teman-teman ya. Agent dapat uang ya udah. Tapi kalau kita sudah jadi namanya leader teman-teman ya, itu kita jadi misalkan AAD ini ya. Nah, tidak cuma satu agent teman-teman ya. Semua agent Anda kalau jualan Anda dapat 22,5% teman-teman ya. Lumayan apa enggak teman-teman? Lumayan pol ini ya kan. Terus teman-teman, ada namanya offering untuk agency director. Jadi setelah jadi AAD, kita naik ke AD teman-teman ya, posisi paling tinggi kita. Namanya agency director. Oke. Nah, di AD ini berapa sih potensi keuntungan kita? Nah, kalau kita punya AAD teman-teman ya, itu kita dapatnya 10,5%. Dapatnya 7,5 plus 3% teman-teman ya. Nah, bagi yang nggak ngerti ya, oh iki ya, teman-teman nggak apa-apa terima aja ya kan. Terima aja nanti kita bisa bahas lain kali waktu ya kan. Nah, tetap Anda terima aja teman-teman ya. Nah, tadi kan kalau AAD kan sama agen dapat 22,5% teman-teman ya. Nah, sekarang kalau seorang AD punya namanya agent teman-teman ya, berapa yang didapat? Ini teman-teman ya, 33%. Jadi di tahun pertama adalah 21% plus 12% teman-teman ya. Jadi total 2 tahun 33%. Jadi Anda punya berapapun agent teman-teman ya, penjualannya berapapun Anda dapat 33%. Padahal Anda tidak jualan teman-teman ya. Anda fokus membangun tim. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi setelah jadi agent, kita promosi menjadi AAD. Nah, setelah jadi AD, kita ke posisi AD, teman-teman ya. Nah, kalau sudah jadi AD, ngapain ya kan? Karena ada pertanyaan seperti itu. Gini teman-teman ya, jadi AD adalah posisi tertinggi kita teman-teman ya, di mana kita bisa menikmati namanya passive income. Dan di posisi ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena income-nya kita bisa diwariskan teman-teman ya. Nah, entah mau ke pasangan atau mau ke anak, itu bisa. Jadi Anda tidak perlu bingung apa yang Anda bangun selama ini ya kan, terus hilang begitu saja. Nah itu enggak teman-teman ya, ini bisa diwariskan. Jadi teman-teman tidak perlu panik teman-teman ya, itu. Nah, berapa sih yang kita dapetin passive income-nya? Ini teman-teman ya, jadi kita ada namanya royalti. Nah, misalkan contoh ini saya teman-teman ya, saya punya adik-adik di bawah saya. Nah, berapa yang saya dapatkan? 10% teman-teman ya. Sampai berapa? Sampai 5 level kedalaman, teman-teman ya. Dan level terakhir adalah 3%. Oke. Nah, saya ambil contoh teman-teman ya. Misalkan ya anggap saja saya kerja di sini teman-teman ya. 3 tahun jadi AD ya kan. Tahun keempat, tahun kelima saya punya adik-adik teman-teman ya. 10 tahun kerja teman-teman ya. Kita punya berapa AD teman-teman? Saya anggap let's say 10 teman-teman ya. 10 AD. Kalau AD-nya omsetnya 1 miliar teman-teman ya. Berarti Anda terimanya berapa teman-teman ya? 1 miliar dikali 10 AD. 10 miliar. Nah, 10%-nya itu punya Anda, teman-teman ya. Nah, kalau Anda tidak mau kerja, gimana? Tetap dapat, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Ini adalah royalti, teman-teman. Dan ini seumur hidup. Ini Anda bisa wariskan, teman-teman ya, ke pasangan atau ke anak Anda. Oke? Nah,
kalau kita dari tadi teman-teman ya ngomong terus ya. Nah, ini saya summary-kan teman-teman ya. Jadi bisnis plan-nya ini seperti apa? Jadi tahun pertama teman-teman ya, tadi kita kan jadi agent teman-teman ya. Potensi pendapatan kita itu di 7 juta sebulan teman-teman ya. Dan tugas kita ini di sini hanya melakukan penjualan saja teman-teman. Oke, pasti 7 juta. Ini masih awal tahun teman-teman ya. 7 juta ini masih possible banget. Jadi, wah kayaknya enggak mungkin ini ya kan. Nanti kita lihat teman-teman ya. Nah itu, kalau Anda berhasil promosi ya kan, Anda jadi namanya Associate Agency Director tadi teman-teman ya. Nah, Anda sudah tidak fokus jualan, mau jualan pun juga boleh teman-teman ya. Itu, Anda fokusnya ke tim. Nah, berapa sih yang Anda terima ya kan? Potensinya ada 30 juta per bulan teman-teman ya. Nah, setelah saya jadi AAD teman-teman, saya naik lagi teman-teman ya. Tahun ketiga jadi namanya apa? AD atau Agency Director teman-teman ya. Nah, di sini kita tugasnya ya juga sama seperti AAD. Kita membina tim teman-teman ya. Dan potensi pendapatan kita sudah 60 juta per bulan. Nah, jadi teman-teman hanya 3 tahun saja. Kalau Anda serius teman-teman ya 2021 ini, 2023 akhir teman-teman ya, income Anda 60 juta sebulan teman-teman ya. Tahun keempatnya gimana? Nah, Anda jadi AD1 teman-teman ya. AD1 itu apa? Karena Anda sudah punya namanya AD di bawah Anda. Nah, berapa potensi income-nya teman-teman ya? 85 juta sebulan. Terus, kalau sudah tahun kelima dan seterusnya gimana? Ya Anda jadi namanya AD2 sampai AD EAD teman-teman ya. Atau AD6. Nah, kalau di sini teman-teman ya, itu income-nya wis nggak usah dilihat lagi teman-teman ya, itu 150 juta sampai unlimited teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita kembali lagi teman-teman ya ke agent. Agent ini hanya tugasnya jualan teman-teman ya. Berapa sih income-nya potensinya? 7 juta sebulan. Oke, kita bahas teman-teman ya. Nah, ini formula suksesnya teman-teman ya. Nah, jadi satu hari teman-teman ya, kita ketemu 2 orang. Untuk ketemu 2 orang teman-teman ya, itu possible banget teman-teman ya. Jadi kita ketemu 2 orang ya kan, bahkan ada loh teman-teman ya, di company lain satu hari bisa sampai 3 sampai 5 orang ya kan. Mungkin kalau Anda marketing pasti tahu. Nah ini satu hari cuma 2 orang teman-teman. Nah 1 minggu kalau Anda konsisten ya kan, 5 hari, Sabtu Minggu ya misalkan buat pacaran teman-teman ya, jadi sudah tidak usah dilihat, anggap aja Senin sampai Jumat kerjanya. Berapa orang yang kita temui? 10 orang teman-teman ya. Nah, kalau hukumnya orang itu biasanya marketing bilang 10 orang itu closing-nya 1, Pak. Iya kan? Nah, berapa sih kalau closing-nya 1 itu? Kalau satu nasabah teman-teman ya, nabungnya itu 500.000 per bulan, itu income sorry teman-teman, omset Anda itu dihitungnya 5 juta per tahun. Jadi kita ini satuan omsetnya ini adalah disetahunkan teman-teman ya, premi disetahunkan. Jadi kalau ada orang 500.000 per bulan, itu 5 juta per tahun teman-teman ya omsetnya. Nah, 1 bulan teman-teman ya, kalau Anda ada 4 minggu teman-teman ya, Anda rajin teman-teman ya, itu 4 nasabah kali 5 juta teman-teman ya, omsetnya kan 5 juta tadi. Jadi total 20 juta. Oke? Benar teman-teman ya. Nah, kalau 1 tahun berapa? Nah, kita anggap teman-teman ya, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Anggap saja 2 bulan kita liburan teman-teman ya. Ada namanya puasa, ya ada namanya tahun baru ya kan. Wis nggak usah dihitung ya kan, cuma 10 bulan aja. Ini masih Januari loh teman-teman ya, masih panjang ya kan sampai akhir tahun. Misalkan 10 bulan kali 20 juta teman-teman ya. Kita itu sudah omset 200 juta per tahun teman-teman ya. Nah, ingat tadi teman-teman ya, berapa komisi kita tahun pertama? 42% teman-teman ya. Kalau 42%, kita kali dengan omset kita ini 200 juta, ya kan? Berarti berapa teman-teman? Total adalah 84 juta setahun teman-teman ya income kita. Kalau dibagi 12 berapa? 7 juta teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman untuk membangun bisnis kita ya kan, itu dimulai dari satu hari Anda komitmen ketemu 2 orang aja teman-teman ya. Asal Anda komitmen dan rajin, pasti Anda bisa teman-teman ya. Kayak gitu. Nah,
ini ada namanya reward, teman-teman ya. Itu. Jadi apa namanya, Pak, kalau di sini kita enggak dapat bonus jalan-jalan, dapat teman-teman ya. Ada namanya dari lokal teman-teman ya, dari Bali dulu. Kita ada kontes Harvest Agency teman-teman ya. Jadi ke Bali. Nah, Pak, bosan Pak di Bali. Saya mau ke Asia lah. Ada teman-teman ya. Ada Seoul. Nah, di sini kita bisa ketemu opa-opa ya kan, yang cewek-cewek kan pasti suka. Nah, terus teman-teman ya, kalau mau jauh lagi gimana? Kita bisa ke London teman-teman ya, sama Edinburgh teman-teman. Nah, ini adalah negara di Eropa teman-teman ya. Nah, kayaknya tinggi Pak targetnya ke London ini. Enggak teman-teman ya. Jadi tahun ini cuma 700 juta aja teman-teman ya. Anda bisa ke London teman-teman. Nah, itu bisa atau enggak? Teman-teman, itu sangat bisa. Jadi Anda apa namanya, jangan berkecil hati, yang dapat trip ini banyak teman-teman ya. Prudential se-Indonesia itu. Oke teman-teman ya. Saya lanjut lagi. Nah, Pak, kalau saya enggak punya pengalaman gimana nih ya kan? Jadi jangan khawatir ya kan. Jadi kita di Prudential ini ada namanya sistem teman-teman ya. Di mana apa namanya, ini misalkan Anda ya kan, kita support itu ada dari 3 pihak teman-teman. Dari Prudential yang pertama. Apa sih support dari Prudential? Yang pertama adalah produk teman-teman ya. Produk dari Prudential ini sangat murah teman-teman ya. Sangat menarik teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa cek lah di lapangan ya kan. Dan ini produknya bagus teman-teman. Yang kedua adalah namanya teknologi ya kan. Nah, sekarang kalau kita mau ketemu nasabah, mau deal sama nasabah teman-teman ya, itu cuma dari HP aja teman-teman. Kalau dulu kita harus pakai kertas. Nah, sekarang kita sudah ada namanya aplikasi. Nah, kalau Anda misalkan berbisnis ya kan, mau buat aplikasi, itu butuh berapa ratusan juta teman-teman untuk buat develop sebuah aplikasi. Iya kan? Nah, terus yang kedua, ada support dari agensi teman-teman. Di mana kita ini ada namanya training teman-teman, acara. Itu tiap minggu semua ada teman-teman ya. Misalkan hari ini, Pak, training saya belum bisa. Ikut lagi teman-teman minggu depan. Enggak apa-apa dan semuanya itu free teman-teman ya. Itu. Dan yang terakhir itu dari leader Anda atau partner Anda teman-teman ya. Apa sih supportnya? Gini teman-teman, kalau saya ibarat andaikan kita ini bisnis konvensional teman-teman ya. Misalkan anggap contoh aja saya bisnis martabak teman-teman ya. Nah, kita kan tahu mungkin untuk bisnis martabak di Surabaya teman-teman ya. Misalkan contoh Surabaya, misalkan yang paling terkenal kan anggap saja Holland teman-teman ya. Nah, kira-kira teman-teman ya, kalau saya tanya ke yang punya Holland teman-teman ya, Pak, ini gimana caranya sukses teman-teman? Kira-kira dikasih tahu resepnya yang asli enggak? Maksudnya promonya, strateginya dia dikasih apa enggak? Pasti enggak dikasih teman-teman. Itu tadi. Nah, tapi teman-teman, kalau kita mau apa namanya mentoring di orang-orang yang profesional juga, itu ada namanya biaya teman-teman. Nah, kalau di kita di Prudential ini kita free teman-teman ya. Banyak mentor-mentor atau leader Anda, partner Anda yang mau membantu Anda. Itu teman-teman ya. Nah, oke. Jadi hari ini teman-teman ya, acara kita ini saya nggak sendirian teman-teman ya. Saya ada 2 orang teman-teman ya yang siap untuk menjadi testimoni ya kan. Nah, saya bacain satu-satu dulu teman-teman ya. Ini adalah Bro Robert ya kan. Bro Robert ini background-nya teman-teman ya itu dari Sarjana Teknik Elektro UK Petra teman-teman ya. Dan dia ini background-nya pengusaha bengkel mobil dan car audio. Nah, terus pengusaha CCTV juga teman-teman ya. Nah, achievement-nya dia join Prudential Desember 2019 teman-teman ya. Tahun 2020 dia jadi top agent agency teman-teman ya di bulan Desember. Tahun 2020 juga dapat trip Bali teman-teman ya dari Harvest Agency Contest teman-teman. Nah, terus juga jadi Achiever Millennial Business Club dan dia menjadi promosi AAD teman-teman ya di tahun 2020 kemarin. Dan dia juga mempromosikan satu AAD teman-teman ya. Jadi dia ini promosinya bareng-bareng teman-teman ya sama agennya. Nah itu, saya mau menyapa dulu nih. Bro Robert, ada bro? Bisa dibuka mic-nya. Halo, semangat pagi, Joe. Ya, pagi-pagi. Oke. Nah, teman-teman, Halo, pembicaranya semangat pagi, Joe. Ya. Nah, ini ada Violeta Sydney, teman-teman ya. Namanya keren. Sydney, teman-teman ya, lahirnya. Oke. Jadi background-nya ini
communication science bachelor teman-teman ya, alias ilmu komunikasi ya di Petra teman-teman. Nah dia juga dancer teman-teman ya, backgroundnya dan model ya. Jadi mungkin sekarang jadi artis TikTok sekarang dia teman-teman ya, suka TikTok kan masih. Terus dia marketing at National Cooperation. Nah achievementnya apa teman-teman? 2020 dia baru join teman-teman ya. Itu kalau nggak salah kemarin bulan Maret atau April dia join teman-teman ya. 2020 juga jadi top 3 agent agency di bulan 8 dan di bulan 10 jadi top 10 producer teman-teman. Nah, tahun 2020 ini juga dia promosi Associate Agency Director juga teman-teman ya. Dan juga menjadi milenial achiever. Oke, saya ingin menyapa Vivi, mana? Sis Vivi, mana? Halo suaranya. Bisa lambaikan tangan ke atas. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Halo teman-teman, semangat pagi. Oke, nah jadi kita ada sesi lanjutan ya kan. Kita ingin wawancara nih ya kan, satu-satu. Nah, kita mulai dari mana dulu ya? Dari Bro Robert dulu aja deh, ya kan? Bet, ya kan? Bisa nggak cerita ya kan? Apa backgroundmu apa ya kan? Terus kenapa kok bisa pilih Prudential itu? Kita cerita-cerita santai aja. Menurutku sebenarnya pertama kali sih dari lulusan kuliah ya Jo ya. Aku sendiri juga ya sebenarnya kalau dibilang keluargaku bukanlah keluarga yang seperti pada umumnya. Jadi keluargaku tidak harmonis. Jadi papa mama itu pisah Jo ceritanya. Dan semenjak SMU Jo, aku itu sudah dibiasain kalau aku mau dapetin sesuatu, aku mesti usaha, aku mesti kerja. Jadi mulai dari aku cari ceperan apapun, dan salah satunya dulu adalah jadi IT konsultan. Mau teknisi laptop, komputer, jual beli laptop, jual beli komputer, itu kerjaanku pertama kali. Jo. Terus setelah itu, sewaktu aku kuliah, aku ngerasa kurang. Nah, di situ barusan aku mulai cari tambahan income. Itu mulai usaha CCTV. TV masih kurang lagi juga, Jo. Dan ternyata itu bisa aku jual. Skill-skillku itu bisa aku jual ternyata. Dari situ sampai akhirnya aku buka bengkel, terus main gitu aku buka CCTV juga, dan jalan sampai sekarang. Oke. Itu backgroundku. Jadi apa namanya, kemarin Bro Robert ini terkena dampak pandemi ya berarti ya. Jadi di apa namanya bengkel audio ya kan sama CCTV akhirnya mau mencoba untuk menjalankan bisnis pro ya karena melihat tanpa modal dan pengalaman juga. Oke, nah sekarang kita beralih ke Vivi nih ya kan. Nah ayo cerita-cerita nih ya kan backgroundnya apa terus ya. Mau gabung. Jadi saya tuh pecinta seni teman-teman. Ya saya doyan nari, doyan nyanyi, doyan modeling. Dari kecil udah sering ikut lomba. Udah sering nari-nari di acara wedding, Sweet 17, acara kampus. Jadi hobi bisa menghasilkan juga. Dari TK sampai kuliah pun udah ngisi-ngisi kayak gitu, cari ceperan. Nah, sekitar semester 6 kuliah itu sempat join juga di asuransi lain sebagai agent. Nyoba kuliah sambil nyoba jadi agent asuransi. Sampai lulus sempat juga join jadi marketing di salah satu koperasi nasional. Gitu kok. Akhirnya kenapa kok pilih Prudent? Kenapa ayo itu. Oke. Jadi waktu saya jadi agent di salah satu asuransi lain itu nasabah saya ngeklaim. Nasabah saya punya 2 asuransi. Satunya asuransi yang saya pegang itu, satunya Prudent. Dan di saat ngurus klaim, itu saya lihat memang pelayanannya Prudent itu luar biasa kok. Bagus banget kok. Di saat nasabah itu keluar rumah sakit, di saat itu pula Prudent bayar. Sedangkan asuransi yang saya ikuti, itu klaimnya lama banget. Saya sampai dimarahin sama nasabah. Dan di situ saya lihat, wah,
Pru ini memang bagus. Pelayanannya oke banget. Nah, waktu urus klaim pruden itu, leader saya, Cehera, itu yang bantuin nasabah. Di situ ketemu saya, nggak lama dia akhirnya ngajak saya untuk join dan keluarga sudah bilang, kamu sudah join pruden aja. Sudah kelihatan terpercaya, bagus banget. Kamu ikut aja daripada kamu dimarahin orang lain lagi, dimarahin nasabah lain lagi. Di situ saya akhirnya memutuskan untuk join. Gitu kok. Jadi memang dari perusahaan teman-teman ya, kalau kita simpulkan ini memang perusahaan itu penting teman-teman ya. Jadi kalau kita join ya di company, ya ibaratnya kan ada beberapa perusahaan yang masih baru ya kan, belum ada track record-nya, terus juga belum jelas teman-teman ya. Jadi bisa jalannya sampai kapan. Tapi kalau di Prudential ini teman-teman ya, kita sudah lama teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu ya kan, bahwa klaimnya ini juga cepat teman-teman ya. Saya juga mengalami sendiri juga, klaim di Prudential ini sangat cepat teman-teman ya, dan bisa kerjasama di seluruh rumah sakit di Surabaya teman-teman ya. Itu. Nah, oke, tadi kan sudah nih ya cerita background gini ya. Lu kan berdua kan hebat banget nih ya, bisa promosi ya tahun 2020 ini ya, promosi AAD nih dua-duanya. Ada nggak ya, misal dari Vivi dulu aja deh, kendala di bisnis saat menjalankan Pru ini ada nggak kendalanya? Di setiap kita jalanin sesuatu pasti ada kendalanya ya kok ya. Nah, kalau di Vivi itu punya kepribadian bukan orang yang supel atau banyak ngomong. Sedangkan orang kalau berpikir kan, wah jadi agen asuransi harus pintar ngomong, harus cerewet. Terus habis itu selain itu Vivi juga ada perasaan sungkanan. Vivi suka sungkan, takut ditolak orang. Tapi kok di sini kok sistemnya Prudent itu luar biasa, agensinya luar biasa, Prudential pusat luar biasa ngasih banyak sistem berupa acara-acara kayak gini, terus konsultasi-konsultasi yang akhirnya membuat Vivi menjadi lebih baik, menjadi lebih pede, lebih bisa ngomong, pokoknya lebih positif semuanya kok. Bisa nangani masalahnya. Oke. Jadi dibandingkan dari perusahaan X tadi ya kan teman-teman ya. Jauh kok. Oke. Jadi kita keunggulan teman-teman ya, di Prudential itu ada namanya sistem teman-teman ya. Di agensi kita juga ada namanya sistem, di mana tidak hanya training aja teman-teman ya. Mungkin kalau di perusahaan sebelah ya kan, Vivi bilang hanya training aja nih, kapan hari bilang sama saya. Training produk baru aja. Nah, tapi teman-teman ya, di kita ini ada namanya acara-acara sharing, konsultasi teman-teman ya. Itu setiap minggu dan rutin teman-teman ya. Kayak gitu. Oke nih Bro Robert, ini dia mau mencurahkan teman-teman ya. Curhat nih. Apa nih kendala lu bro? Jalanin Pro. Ya ini aku cerita dari awal lah. Ya, dari awal pertama kali aku gabung ya Prudent itu Jo, ya toh. Aku paling suka itu sama duit ceritanya. Dan pada saat aku mau beli polis asuransi, aku tuh tanya dulu keuntungannya apa satu. Aku mau cashback-nya. Tapi masalahnya Jo, kendala di awal. Bisnis yang aku rintis itu Jo, ternyata pada bulan 3 kan ditetapin tuh. Ada pandemi corona dan berlaku PSBB kan, physical distancing. Nah di situ aku merasakan benar-benar down Jo. Di mana semua tender-tender CCTV ku yang seharusnya sudah dealing, sudah proposal, sudah sampai penawaran, tinggal pelaksanaan, tiba-tiba dibatalkan semua, serentak. Bayangin, Jo, yang harusnya pekerjaan itu ada 3 bulan, tiba-tiba hilang semua. Terus audio, orang-orang kan juga mengalami masalah pandemi ya. Jadi yang kemarin yang booking seat buat mobilnya tak obrak-abrik, aku rombak-rombak, tak aku modif juga ya kan. Tiba-tiba memutuskan cancel akhirnya. Jadi ditunda dulu untuk sementara. Karena menjagai buat PSBB ini takutnya kalau lama mereka ya takutnya nanti mengganggu masalah finansial. Habis dari situ barusan aku mikir, kendalanya berarti finansialku ini nggak beres ini. Di situ kendala awal Su. Yang pertama mau beli tujuannya buat dapat cashback, sekarang mau beli aja bingung. Dari situ aku langsung cari leaderku yang ngajak aku pertama kali itu. Aku telepon.
Ya apa caranya? Gimana caranya aku bisa dapat polis asuransi, aku bisa dapat keuntungan dari Prudent, dan aku bisa dapat uang dari sini. Langsung diajari. Kamu ikut sistem dari hari Senin sampai Sabtu itu kelas selalu ada. Kamu belajar materi hari Selasa sampai Jumat, aku ikuti sih. Hari Senin kamu ikut, nanti ada seminar, aku ikut lagi. Hari Sabtu nanti ada seminar, aku ikut lagi. Jadi di situ aku mengenal sistem Prudent itu yang darinya aku bukan seorang agen asuransi. Aku nggak ngerti asuransi itu apa. Aku ikut training itu, aku jadi ngerti akhirnya. Jadi kayak seperti otomatis itu, transfer ilmunya itu benar-benar, aku rasa cepat banget sih. Nah setelah itu aku coba jalan. Aku sharing, pertama kali dari keluarga, terus teman-teman, teman dekat. Di situ juga banyak sekali kendala. Aku sempat down juga. Jadi ditolak, terus teman-teman yang aku pikir dekat dan akan ngambil, yang tak dapat apa? 0, Jo. Ternyata yang closing bukan dari teman-teman terdekatku, bukan dari sahabat. Oke. Setelah itu, hal yang terjadi, Jo. Ya, ini yang paling berat dalam hidupku sih, titik terendahku. Di mana 2015 papaku sudah nggak ada, dan di 2020 bulan 8, pada saat aku memutuskan aku mau full time di Prudent, di situ mamaku juga tiba-tiba berangkat, nyusul papaku juga. Di situ aku benar-benar sempat down. Sudah sedih, masih lagi ketambahan tagihan billing, tagihan cicilan, tagihan keuangan, banyak banget, Jo. Di situ aku merasakan benar-benar, ini gimana caranya buat aku menyelesaikan semua tagihan ini. Di situ aku benar-benar koordinasi di leaderku. Aku bilang, aku butuh segini. Ini ya apa? Ini gimana caranya supaya aku bisa selesaikan semua. Dan puji Tuhan, Jo, dengan adanya sistem prudensial, aplikasi dari prudensial yang sangat amat membantu, ditambah lagi disupport sama leader, dan juga agensi KPM yang luar biasa. Di situ bulan 12 ini semua bisa selesai akhirnya. Bersyukur. Kalau bisa beli tepuk tangan buat Prudential. Aku bilang saya thank you banget. Ya. Jadi teman-teman Prudential udah save my life dan kasih aku polis asuransi sekarang. Wih. Jadi memang teman-teman serius ya kan menjalankan bisnis ya kan. Maka Tuhan itu enggak diem teman-teman ya. Yang di atas itu pintu-pintu tuh seolah-olah kayak dibukakan teman-teman ya. Asal kita mau serius dan komitmen. Ya kan? Nah, sekarang lanjut nih ke pertanyaan berikutnya nih ya kan. Ke Robert dulu aja ya kali ini. Nah, kalian kan jalan di Pru kan kurang lebih ya ibaratnya belum genap setahun ya. Kan lu berdua belum setahun. Nah, bisa di-sharingkan nggak ke teman-teman di Zoom ini audiens ya kan? Possible nggak sih? Mungkin nggak sih kita bisa omset ibaratnya 200 juta setahun atau dengan income 7 juta per bulan itu? Nah, mungkin dari Bro Robert dulu. Wah, kalau dibilang mungkin apa enggak, semua itu nggak ada yang nggak mungkin kalau kita itu mau usaha sebenarnya. Awal aku sendiri juga mikir, Jo. Di situ aku mikir, bisa nggak nih, gitu. Gede banget nih 200 juta. Terus buat naik promosi berapa? Buat promosi 400 juta. Aduh, pusing sungguhan waktu itu. Tapi akhirnya aku konsultasi, aku bikin target-target. Kan aku barusan on system itu bulan 5, Jo, bayangin. Bulan 5 itu aku barusan mengenal produk, bulan 6 aku barusan belajar aplikasinya benar-benar. Dan di situ aku fight habis-habisan. Jadi aku benar-benar belajar itu dari bulan 6 sampai bulan 12. Ya puji Tuhan, aku bisa naik sama agenku, naik promosi bareng-bareng. Dan omsetnya kalau misalnya totalnya grup, itu akhirnya yang tercapai yang kemarin aku bilang nggak mungkin, susah banget, 200 juta, 400 juta. Bisa closing sampai 900 juta, bro. Bayangin, 900 juta dengan tim. Dan aku sendiri yang pribadi yang kemarin mikir, aduh, ya apa ini, gimana ya? 200 saja pusing. Ternyata aku sendiri buat pribadi, aku closing 200 juta lebih.
Jadi kalau misalnya kita mikir itu nggak mungkin, ya nggak mungkin. Aku mikir di sini bersama tim, kita sama-sama tim. Aku yakin kalau teman-teman mau pasti teman akan cari gimana caranya, pasti akan usaha. Itu Jo, kalau boleh Oh, berbagi. oke. Gimana nih? Kalau Vivi gimana? Possible nggak nih? Bisa sharing nggak? Kurang lebih sama kayak Ko Robert. Jadi kalau misalkan kita mikir mungkin nggak, pasti mungkin gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang lebih kita harus fokusin tuh diri kita sendiri, mindsetnya kita. Jadi ketika kita bilang pasti bisa. Jadi actionnya kita akan mengikuti. Okay. Awalnya juga saya mikir kayaknya nggak mungkin AAD. Bahkan saya tuh rekrut agent tuh baru mulai November. Itu rekrut agent pertama. Itu udah sisa berapa? 2 bulan. Itu Desember sudah closing. Sedangkan saya baru rekrut November. Cuman waktu saya dengar targetnya dikurangi jadi 300 juta, saya sudah yakin, saya pasti bisa AAD. Action saya ngikuti, akhirnya beneran bisa mencapai meskipun detik-detik terakhir. Gitu. Itu 200 juta apa lebih, Bi? Kamu omset pribadi nih? Omset pribadi 280. Omset pribadi 280 ya? Iya. Nah, jadi timnya, kenapa? Timnya yang lebih sedikit. Nanti tahun ini di-push. Oh, nggak apa-apa. Naik. Jadi gini teman-teman ya, untuk melengkapi aja ya kan. Jadi Bro Robert ini sama Sis Vivi ini ya kan, itu baru aktif itu nggak di awal tahun teman-teman ya, nggak di Januari ya kan, tapi dia di bulan-bulan setelah itu teman-teman ya. Dan dia semua teman-teman ya, berdua ini berhasil lewat 200 juta. Nah kalau udah lewat 200 juta sudah pasti teman-teman ya, income dia pasti di atas 7 juta per bulan. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kita pun juga kalau mau prospek orang ya kan, 1 hari ketemu 2 ya kan, 10 orang closing 1 ya kan. Kadang teman-teman ya, 1 orang itu bisa ngambilnya 3 teman-teman ya. Untuk keluarganya juga, pasangannya juga, sama anaknya juga teman-teman ya. Jadi belum tentu 10 banding 1. Lama-lama nanti akan ya bisa jadi 2 banding 1 gitu teman-teman ya. Oke. Saya lanjut tadi kan dari Bro Robert nih, sekarang ke Vivi dulu ya. Nah, kan kalian kan dapat nih income sama trip ya ke Bali dari Pro ya kan. Ada nggak sih yang kalian dapetin lagi dari sisi yang lain nih? Itu. Income sama trip nih. Kalau saya pribadi, saya lebih dapat ke soft skill ya. Jadi karena kekurangan saya yang nggak supel itu tadi, terus sungkanan, di sini saya dilatih untuk jadi orang yang lebih supel, untuk out of our comfort zone. Terus selain itu saya juga dapat komunitas yang positif. Di sini ketemu milenial-milenial yang luar biasa kayak Ko Jonathan, Ko Robertus. Terus selain itu saya juga dapat kepuasan batin ya, karena saya sempat ada nasabah yang klaim, saya bantu dia. Saya jadi ngerasa, memang pekerjaan ini nggak cuma untuk saya sendiri, tapi memang untuk orang lain. Selain itu juga teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, saya pernah sakit pencernaan habis 60 jutaan, terus saya ke dokter. Saya waktu nunggu di dokter itu sebelan sama susu. Terus saya tanya-tanya susu itu, yang sakit itu ternyata istrinya. Istrinya sakit kanker katanya, kanker pankreas. Terus saya tanya, dari berapa bulan yang lalu? Saya tanya, dari 6 bulan yang lalu, kata dia. Terus kan saya otomatis penasaran ya, kanker pankreas. Dia bolak-balik Indonesia, Malaysia. Saya tanya, habis berapa, Su? Dia bilang, habisnya 1 miliar, katanya. Di situ kan saya mikir, saya nggak mungkin saya tanya asuransi lah ya. Saya cuma tanya, ya saya nggak mungkin jualan intinya. Saya cuma tanya, ada asuransi, Su? Dia jawab, ada. Saya tanya, dari mana? Dari Prudent. Di situ, saya langsung mikir, luar biasa ya. Agentnya kalau nggak nawari dia saat itu, apa yang akan terjadi sama keluarganya dia. Jadi memang pekerjaan kita tuh luar biasa, teman-teman. Kayak gitu. Ya, kita kerja ini itu ya. Kita kan bisnis, teman-teman ya. Kita tapi bisnis bukan untuk diri kita sendiri, teman-teman. Tapi kita bisnis ini juga bantu orang lain. Kayak gitu ya. Nah, gimana nih, Bro Robert? Nah, kalau yang tak dapat dari Pro ini banyak banget, Bro. Jujur aku bilang banyak banget.
Gitu. Yang pertama, kalau dulu papaku nggak ada, itu meninggalkan hutang. Mamaku nggak ada, meninggalkan tagihan, bro. Gitu. Tapi kalau di asuransi ini meninggalkan banyak manfaat. Hebatnya itu, satu. Terus yang kedua, itu apa, bro? Aku yang nggak bisa apa-apa. Yang secara biasanya itu, ya ibaratnya kalau kita kerja kan sama pegawai kan, ini, gitu. Jadi di sini aku menjadi nerima soft skill itu, jadi aku belajar lebih rendah hati. Terus soft skillku, aku membuat mindsetku itu berpikir lebih positif sekarang. Jadi aku nggak berpikir bukan lagi soal, waduh ini gimana, ini ada masalah, ini enggak. Tapi gimana kita cara nyelesain solusinya. Kita cari solusinya itu gimana setiap masalah. Terus kepribadianku yang dulu aku orangnya cuek, agak tertutup dan don't care, nggak ngurus. Pokoknya aku udah kerja, aku cari uang, ya udah aku mau senang-senang. Di sini aku lebih memikirkan juga orang lain tuh gimana sih sekitarku. Dan orang yang nggak kenal itu gimana, itu aku mikirin sekarang, bro. Jadi contoh nih, aku ketemu nasabah, bukan nasabahku sebenarnya. Dia cerita, prudensial ini mau tak tutup, ini elek, ini gini. Dia adalah nasabah yang patah hati karena ditinggalkan agen. Dan di situ, aku menolong dia buat membantu memahami prudensial seperti apa. Walaupun itu bukan nasabahku, di situ aku berbagi dengan tulus, bro. Dan sewaktu dia merasakan, aku memberi edukasi pentingnya asuransi itu gimana, di situ dia benar-benar malah yang darinya negatif banget, mau nutup, marah-marah, terus ngomongnya tidak bisa dikontrol itu udahan, aku tampung semua. Sekarang dia malah jadi nasabahku, dia pingin aku jadi agennya dan bantu semua polis-polisnya. Dan padahal itu aku nggak kenal, bro. Aku hanya berbagi, cuma pingin nolong aja. Malah Tuhan kasih berkat dari orang yang nggak kenal. Itu. Dan salah satunya yang lebih penting lagi adalah komunitas yang positif. Di Pruden ini aku punya banyak komunitas yang positif yang mendukung aku. Ayo kamu bisa, kamu semangat, ayo kamu jangan down. Jadi setiap kali aku ada down atau apa, teman-teman sekitarku ini berusaha ngasih aura positif supaya aku terus maju dan aku bisa capai target dan aku bisa sukses di sini. Itu yang luar biasa dari Pruden. Mantap, Oke. Bes, pokoknya. Siap. Keren banget, Bet. Nah, jadi kita ada namanya sistem, teman-teman ya. Kita ada komunitas juga. Jadi teman-teman di sini ini tidak jalan sendirian, ya kan. Kita ini jalannya rame-rame, teman-teman ya. Kita juga ada komunitas untuk milenial, ya kan. Untuk kalian yang masih muda, ya kan. Sesuai dengan judulnya hari ini, teman-teman ya. Yaitu adalah tentang milenial. Nah, kita tidak perlu khawatir, teman-teman ya. Banyak juga milenial yang sukses juga. Nah, teman-teman misalkan mau kepo ya kan, lihat Instagramnya orang-orang ya kan, banyak teman-teman ya yang sukses di Prudential, teman-teman ya, terutama di usia muda kayak gitu. Nah ini teman-teman ya, mungkin ada yang mau bertanya, nggak apa-apa teman-teman ya, bisa tinggalkan pertanyaan di Q&A ya kan. Setelah ini kita akan bahas teman-teman ya. Itu terus ini pertanyaan lagi nih buat siapa ya, buat Vivi aja deh sekarang ya kan. Menurutmu ya kan, penting nggak Vi sukses ini di usia muda ini? Gimana? Menurut saya penting, jelas penting sekali gitu. Kenapa? Karena kalau kita bisa sukses di usia muda, kenapa kita harus tunggu sampai nanti? Kenapa kita harus tunggu sampai tua? Kan kita bisa menikmati kesuksesan ini lebih awal. Kita bisa lebih membanggakan orang tua kita, membanggakan sekitar kita lah, dan untuk diri kita sendiri juga gitu. Kayak gitu. Oke. Keren nih. Dari Robert gimana nih? Sukses di usia muda, gimana Bet? Pendapatmu tentangnya? Kalau menurutku, Jo, sukses di usia muda itu penting banget, super penting banget gitu. Ibaratnya kalau misalnya aku hidup oksigen ini, ya itu seberapa penting itu. Kalau aku merasa penting hidup oksigen, ya aku harus penting juga sukses di usia muda. Bayangin bro, papa mama aku udah nggak ada,
kalau aku nggak sukses sekarang, aku nggak sukses saat ini, gitu. Siapa sih mau ngangkat aku? Kalau bukan aku dewek, bro. Dan aku sudah kehilangan kesempatan bahagiakan mama papaku. Dua-dua semua udah jalan. Tapi bukan berarti aku kehilangan cinta-cinta di sekelilingku kan, bro. Masih ada orang yang cintai, masih ada orang yang tak sayang. Aku masih ingin punya kesempatan, nggak boleh aku kehilangan kesempatan itu, bro. Jadi kalau misalnya tanya penting apa enggak, penting banget sukses di usia muda, dan aku pengen buktiin juga kalau aku bisa sukses sebelum aku nikah. Itu, bro. Oke. Jadi Bro Robert ini sudah punya pasangan atau single dia? Ya ini masih cari, bro. Makanya ini penting sukses dulu ini, biar bisa bayar tagihan nikah nanti. Itu ya. Jadi teman-teman ya, Robert ini masih Iya. ya. Jadi siapa yang mau join hari ini, bisa kenalan sama Robert ya, siapa tahu jodoh nih ya. Itu. Terus Vivi ini juga masih single teman-teman ya. Nah, itu Gimana dipromosikan? bisa cari duit sendiri teman-teman ya. Nah, kurang apa ini? Nah, itu teman-teman ya. Oke, saya akan bahas nih ya. Ada yang bertanya ternyata. Oke, ini saat ini saya masih kerja sebagai pegawai. Apakah memungkinkan saya kerjakan bisnis di Prudential? Nah, ini pertanyaan untuk Bro Robert. Gimana nih? Nggak ada hal yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha sebenarnya. Sedikit waktu pun, itu bisa berarti waktu itu amat sangat berharga, bro. Jadi kalau aku bilang, aku masih karyawan nih, sama, aku juga masih seorang pengusaha, CCTV dan audio. Tapi kenapa aku mau prudent? Karena aku punya tujuan, goal settingku itu tujuanku itu udah jelas, bro. Aku mau kemana, tahun ini aku mau capai apa, tahun kemarin aku dapat apa, itu semua aku udah plan. Jadi kalau kita sudah punya tujuan, kita sudah punya arah, kita tahu. Apalagi dengan dampak pandemi yang kayak gini, bro. Bahkan aku dengar-dengar kan masih banyak pengurangan gaji pegawai, pengurangan gaji karyawan. Tapi beruntung kalau misalnya masih jadi karyawan, paling nggak masih dapat gaji, bro. Karena beberapa orang, temanku juga sempat yang ada kena PHK juga, aku juga, ya gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita tanya, gimana ya jadi seorang karyawan? Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Kalau kita sudah berkata seperti itu, aku kasih saran buat teman-teman, semua orang tua memikirkan anaknya, melahirkan sebagai seorang pemenang, bukan sebagai seorang pecundang, bro. Kalau kita sudah mengeksekusi, ibaratnya kita membatasi diri kita, di situ kita mempecundangi diri kita sendiri. Jadi kita harus optimis dulu, kita harus yakin, kita mau apa, kita mau dapat apa, itu kita harus benar-benar. Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau usaha. Salam sukses buat semuanya. Wih, super banget itu, bro. Ya Bro Robert ini. Iya, menjawab ya Bro siapa ini tadi? Oh, Bro John, kebetulan sama ya. Bro John udah kejawab ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Ini buat Vivi ini ya. Itu. Bentar, ini tak bacain. Oh, tips-tips ya kan untuk sukses di usia muda ini gimana? Ada nggak tips-tipsnya? Tips-tipsnya. Kalau mau sukses di usia muda, kalau mau sukses pasti harus usaha. Kalau usaha pasti kerja. Kerjanya mati-matian dulu. Jadi waktu usia muda, ya berusaha menimba ilmu semaksimal mungkin. Terus ya kerja semaksimal mungkin juga. Nggak lupa berdoa. Tetap berdoa. Jadi usaha dan berdoa. Jangan sampai berdoa tok tapi nggak usaha. Gitu. Harus dua-duanya ya? Harus dua-duanya, betul. Kelihatannya Robert ini mau nambahin ini. Pasti. Gimana, Bet? Tips-tips ini. Ini ada yang tanya nih, kamu harus melengkapi. Gimana, Cuk? Gimana? Tips-tips supaya sukses di usia muda. Ya, kalau dari aku sih gampang. Gampang banget, Cuk. Sewaktu kita berpikir hal yang tidak positif,
Di situ kita harus lebih sering banyak aktivitas. Kurangi mikir yang enggak bro, karena itu menguras energi kita dengan amat sangat banyak. Nanti kita jadi ibaratnya jadi negatif, jadi minder, jadi kecil. Jangan sampai terjadi teman-teman. Karena pas waktu kita mikir, aduh nanti gimana ya aku ngomongin soal prudensial. Wah, asuransi rek, aku di orang-orang agen asuransi, gak ada preside, gak ada mewah-mewah di agen ini. Aku jadi kayak gini ya, apa ya? Nah, jangan sampai itu terjadi teman-teman. Sewaktu teman-teman kayak gitu, cepet-cepet cari orang yang punya aura positif, tularkan ke kalian, support kalian, dukung kalian. Kalian harus ingat lagi tujuan kalian hidup itu apa, kalian punya keinginan impian seperti apa, kalian mau tahun ini itu seperti apa, pingin bikin apa, pingin beli apa, kalian harus capai, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah punya semangat seperti itu, aku yakin apapun yang dikerjakan pasti hasilnya bagus banget. Oke, mantap sekali nih ya. Tips-tips dari Pak Robert nih. Oke teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Ya mungkin saya tunggu lah ya 30 detik lah ya. Mungkin ada pertanyaan. Sama sekalian mau nambahi kok. Oh iya, boleh Vi. Gimana? Menanggapi punyanya aku Robertus itu bener Paul. Jadi dulunya aku kayak gitu. Sering mikir, aduh, orang mikir apa ya kalau aku nawari. Kita tuh ibaratnya 11-12 sama hantu. Kita datang mereka takut kok. Nah, terus habis itu kita datang mereka tahu mau prospek ini. Udah mereka langsung takut. Nah, tapi sekarang mindsetnya dirubah. Dulu kan sungkanan ya, mau cerita tuh sungkan. Tapi sekarang sudah nggak sungkan lagi. Karena sebenarnya kita ceritakan, yang kita sharingkan tuh sebenarnya bermanfaat buat mereka. Sebenarnya mereka harus terima kasih karena kita sudah sharing, kita sudah cerita tentang resiko apa yang bisa terjadi. Kalau misalkan mereka nggak nanggepin positif, mereka tolak, ya udah. Kita nggak rugi apa-apa juga. Karena kita memang gunanya untuk dia yang rugi, bukan kita yang rugi. Jadi mindset itu yang harus kita tanamin terus. Kita bantu orang, gitu. Supaya kita nggak beban waktu cerita. Dalam banget ya ini ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi, apakah sakit COVID bisa diklaimkan? Bisa Pak, ya bisa diklaimkan. Mulai dari rawat inap, rawat jalan, nginep hotel teman-teman ya, itu bisa diklaimkan. Jadi jangan khawatir. Oke, agak melenceng dikit ya, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi kita harus ngapain nih ya kan? What next ya kan? Nah, teman-teman. Jadi oke, yang pertama Anda bisa kontak dulu sama yang pengundang Anda atau partner Anda ya kan. Nah, terus setelah itu Anda harus download aplikasi namanya Proofforce di Play Store atau di App Store ada teman-teman ya. Terus juga bisa isi aplikasi keagenan di Proofforce langsung sana, langsung tanda tangan teman-teman ya. Langsung pilih jadwal ujiannya teman-teman ya. Kita ada namanya ujian AAJI atau AASI. Nanti bisa tanya ke pengundang. Itu ibaratnya SIM untuk berjualan. Nah, terus mengikuti training ya kan. Minggu depan kita ada namanya training fast start teman-teman ya. Dari hari Selasa sampai Jumat itu tanggal 26 berarti ya, 26 besok itu sampai tanggal 29 selalu jam 7 malam teman-teman ya. Jam 7 malam dan itu lewat Zoom. Jadi teman-teman enggak perlu hadir ya kan. Pokoknya dengerin aja lewat Zoom ya, sambil makan popcorn juga bisa teman-teman ya, dengerinnya. Nah, itu kita akan belajar teman-teman ya. Ada 4 hari ini kita akan belajar tentang konsepnya asuransi itu seperti apa sampai produk-produknya dan cara nawarin orang ini gimana. Nah, itu nanti diajarin semua teman-teman ya. Itu. Jadi kosongkan tanggal teman-teman ya dari hari Selasa sampai Jumat jam 7 malam ya. Oke. No opportunity waste teman-teman ya. Jadi tidak ada kesempatan yang sia-sia ya kan. Anda datang ke sini ya kan. Itu pasti ada jalan dari Tuhan ya kan. Anda pesan saya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak mikir ya kan. Biasa anak muda itu terlalu banyak mikir gitu ya. Dipikirkan ini harus disiapkan ini. Tambah nggak jalan-jalan teman-teman ya. Yang penting itu actionnya teman-teman. Oke. Kalau tidak ada lagi ini acara bisnis talk ini sudah
kita akhiri teman-teman ya. Saya undur diri ya kan, mengucapkan thank you untuk Bro Robert sama Vivi juga sama panitia semua ya kan yang sudah ikut partisipasi dalam acara ini ya kan. Kita ketemu nanti di acara berikutnya ya. Untuk teman-teman bisa kontak langsung ke pengundangnya sekarang ya. Bisa langsung dibuatkan aplikasinya. Oke. Thank you. Sekian dari saya. Semangat pagi.